Itu aku stres banget. Aku kayak, gue gak mau lagi bikin musikal. Itu salah satu musikal yang aku sangat amat menikmati. Beneran. Kayaknya ini emang passion gue deh gitu, kayak Ini orang yang bikin mengerti sekali musikal itu. gak usah merdu gak apa-apa, at least gak fales Gak gitu. fales ya. At least gak fales, tapi pas di atas panggung tuh kayak jalan terus show must go on. Halo Hai. Aulion, selamat Halo, Kak. datang di Angkor. Selamat datang. Nih masih pagi banget, kepagian buat kita Kepagian. berdua sebetulnya. Yes. Terima kasih ya sudah mau hadir di sini. Seneng Kita banget. ngobrol-ngobrol santai aja hari ini. Sebenarnya kamu tuh dipanggilnya siapa sih jadinya? Aul atau Yon. Oh, oke. Iya. Tadi soalnya waktu sebelum mulai dia nanya, sebenarnya senangnya dipanggil siapa sih? Gue sih udah tua, jadi biasanya orang-orang manggil gue Bu Mea. Kalau dipanggil Kak, apaan Kak? Nggak apa-apa Aku lebih juga. seneng manggil Kak Oh sebenarnya. iya, kenapa? Kayak temen aja. Kayak teman. Mm-mm. Iya. Aku mau nanya nih, kamu kan, gue bukan anak apa namanya TikTok. Aku juga bukan bukan. TikTokers banget juga sih Enggak Kak. ya. Kamu tapi kan konten kreator toh? Yes, tapi aku kayak main di Instagram juga, di YouTube juga, di TikTok juga gitu. Jadi emang Coba cerita sama aku awal muasalnya bisa jadi konten kreator tuh gimana sih? aku tuh ini pas banget kan karena kita di tema musikal ini. Aku tuh dulu tuh nggak tahu passionnya apa. Jadi dulu Oke. mama tuh pengen banget anaknya adalah menjadi guru les musik. Jadi aku tuh dikursusin piano, gitar segala macam. Tapi kayak kayak ini bukan gue deh. Kayak enggak mau gitu. Sampai akhirnya aku pertama kali Gue baru dengar loh. Oh, terus terang aja baru dengar ada orang tua yang cita-citanya adalah anaknya jadi guru les musik. Itu lucu sih. Terus aku tuh ada pertama kali nonton bioskop itu waktu kelas 1 SD. Itu nonton film Petualangan Sherina. Oke. Nah dari situ aku ngerasa gila seru banget ya, layar gede, terus ada dance, ada musik dan segala macem. Dari situ aku langsung kayaknya pengen deh jadi sutradara gitu. Nah, justru langsung pengen jadi sutradara. Langsung pengen bikin video. Oke. Terus akhirnya udah deh mulai kalau ada buku atau kalau ada kamera itu tuh pasti langsung kepoin setiap tombolnya. Dan itu yang bikin aku semangat bangun pagi tuh kayak oke, hari ini kita mencet tombol yang mana lagi ya, coba lagi. Abis itu baru deh mulai bikin short film sama teman-teman SD aku itu waktu itu kelas 3 SD. Wow. Dan itu tuh ada yang jadi pocong, ada yang jadi kuntilanak. Itu tuh kayak masih itu di taman bermain Kak. Jadi ada pocong main prosotan segala macam, masih main-main gitu. Iya. Terus kayak soal-soalan jadi sutradara, oke, action. Terus gitu-gitu nggak jelas sih. Terus itu waktu SD. Itu waktu Untuk SD. kemudian terus juga dari dulu tuh juga karena itu nggak ngerti edit sama sekali. Jadinya dulu masih DIY banget. Iya. Jadi kalau misalnya nulis kredit tuh aku tulis misalnya sutradara Aulion, terus direkam turun ke bawah. Atau misalnya kayak kan kalau misalnya ada cinematic yang atas bawah black bar itu tuh karena aku nggak ngerti ngedit jadi pakai lakban di atas. Jadi kayak diakal-akalin kayak gitu. Biar kayak gila ini keren kayak nih film. gitu. Kan dulu nggak ngerti ngedit. Sampai akhirnya pas udah mulai SMP, aku udah mulai kenal YouTube. Terus kayak ternyata bisa ya sharing karya ke banyak orang. Dan ternyata alhamdulillahnya banyak yang nonton. Dan emang dari dulu emang gak pernah berubah sih Kak. Kayak pengen bikin sesuatu video gitu. Jadi itu isinya apa aja? Itu macam-macam eksperimen aku sih. Misalnya bikin short film juga berbagai genre ya. Terus ada bikin musik video juga berbagai, ada rock, ada ballad dan segala macam. Terus stop motion juga, bikin animasi. Jadi kayak emang aku keluarin di situ. Terus sekolah nggak keganggu tuh bikin begituan? Enggak sih. Alhamdulillah. Tapi nilai aku bukan yang perfect gitu. Aku tuh nilai kayaknya kelas berapa ya? Nilai kimia aku 3 di rapot. Sama. Itu masih raport. Aku NEM. Kalau dulu tuh NEM namanya, sekarang gue nggak tahu namanya apa. Nilai evaluasi Iya. apalah gitu, murid kalau nggak salah. Itu kayak ujian akhirnya. Nah itu matematika gue 2 nilainya. Keren.
Emang harus gitu. SMA tuh, aduh bapak gue udah geleng-geleng ya, ini kok nilai kok 2. Ya. Tapi mungkin karena emang sukanya ke seni jadi Well, gitu deh. matematik emang bukan bidang gue lah. Terus jadi itu berlangsung dari SD terus sampai SMP, SMA, Iya. terusan mencoba untuk menggali gimana sih caranya, memang udah pengen jadi sutradara aja gitu. Iya. Untuk kemudian jadi konten kreator itu biasanya apa yang dikontenin? Aku Beneran kamu harus menerangkan ke aku seperti orang iya, bener-bener iya. nggak ngerti, bener-bener Oke. nggak ngerti. Jadi emang jadi aku tuh emang bikin banyak macam Kak. Cuman personal branding aku tuh emang mostly colorful. Jadi secara Oke. visual kayak misalnya ngomong Maaf ya aku belum pernah lihat. Ih nggak apa-apa Kak. Ini justru Iya. aku jelasin aja. Jadi kayak misalnya kalaupun aku bikin podcast ini tuh pasti setnya tuh colorful, terus DIY karton-karton gitu. Oke. Terus aku juga bikin misalnya sketsa komedi. Misalnya ini aku bikin sketsa kemarin tuh bikin musikal Keluarga Cemara. Aku bikin parodinya lah. Itu tuh pohonnya dari karton. Terus apa ya, karton pokoknya tuh DIY gitu. Iya. Dan emang mostly konten-konten aku tuh dibuatnya tuh di rumah aja. Jadi emang apapun Ini yang kalau ada di misalnya rumah tuh. ada apa, memerlukan pemeran gitu, teman-teman aja? Iya teman-teman aja. Dan Oke. ya teman-teman kreator juga juga Nah bisa. terus kenapa dari situ tiba-tiba bikin musikal? Karena emang dari dulu ketertarikan aku sama musikal juga ya kan, pertama petualangan Sherina itu aja udah mulai tertarik musikal. Terus aku baru nyadar kalau setiap aku dikasih panggung, jadi YouTube itu pernah ngadain namanya YouTube Fanfest. Itu tuh kayak ajang konten kreator YouTube-nya tampil di atas panggung dan bebas mau ngapain aja. Oke. Mau nge-rap, mau demo masak segala macam itu bebas. Nah pas aku ditawarin itu aku langsung kayak aduh gue nggak bisa nyanyi, dance gue apa kaku Babak dan belur. iya kayak gitu, kayak aduh ngapain ya. Yaudah akhirnya aku bikin kayak musikal tapi kayak ceritanya tuh yang ngikutin tren-tren zaman sekarang gitu. Oke. Dan ternyata seru. Dan ternyata diterima dengan ya baik. diterima dengan baik. Dan aku juga seru ya ternyata gitu. Akhirnya di beberapa panggung lain ketika aku dikasih panggung, aku tuh selalu nunjukinnya vibes-nya tuh musikal gitu. Balik lagi ke situ. Sampai akhirnya kayak kayaknya gue harus bikin musikal beneran yang beneran cerita sendiri, lagu sendiri dan segala macem. Dan itu tuh dulu tuh masih ada di otak doang Kak. Sampai akhirnya kayaknya harus terjadi. harus terjadi. Akhirnya yaudah kita DP gedung. Main berani aja gitu ya. Jadi aku kan partneran sama Nuya. Oke. Dan Nuya juga bilang kayak yaudah Yon, go big or go home gitu. Kayak yaudah kita langsung aja DP gedung. Jadi langsung fokus. Dari situ langsung wah kebakar banget sih semangatnya. Oke. Dan itu idenya apa, kenapa musikal dangdut? Karena aku tuh dulu kuliah perfilman. Oke. Jadi tugas akhir aku tuh aku bikin short film. Aku ngeproduserin dan itu ceritanya tentang persis kayak si kejarlah Ku Kejar Kau Sayang. Jadi ceritanya adalah ART yang mau ketemu sama idolanya. Iya. Terus ya udah aku kepikiran yaudah itu aja versi dipanjangin gitu. Dan aku juga ngegali-gali kayak kira-kira apa ya yang gue banget gitu. Something yang colorful. Dan menurut aku dangdut tuh juga salah satu musik yang colorful banget Kak. Kayak banyak banget jenis-jenisnya. Ada yang keroncong, ada yang apa ya. Iya, bisa masuk ke segala genre sebetulnya. Jadinya aku kayaknya seru sih kita bikin musikal dangdut gitu. Itu ide awal sendiri atau ada partner in crime-nya Nuya? Kalau enggak sih, karena Nuya tuh malah kayak lebih ke yang ngedorong aku untuk semangat ngejar. Ya udah kerjain gitu. Kalau gue bikin ini gimana ya? Gak apa Yon, gas gitu. Dia kayak bikin aku jadi lebih yakin. Karena kan aku first time banget untuk bikin musikal beneran kan. Jadi emang butuh bimbingannya dia. Itu adalah salah satu ini aja ya. Apa namanya? Gue sangat amat senang dan sangat amat terhibur nonton musikal itu. Karena terus terang aja
setelah sekian lama di dunia industri ini gitu, rada susah untuk nikmatin. Kak, Se thank you. sebenar-benarnya aja kita jadi lebih apa ya, aware sama segala sesuatunya. Mungkin karena aku eksekutif produser ya, jadi lebih ke teknis, lebih ke yang gitu-gitulah. Jadi kurang bisa menikmati pertunjukannya sendiri sebetulnya. Eee, itu salah satu, musikal yang aku sangat-sangat amat menikmati. Beneran Kak, beneran, terima ini bukan kasih. bukan bukan peres, bukan apa loh. Beneran Oh, itu kayak makasih. kayak dari mulai awal sampai akhir tuh kayak, ini orang yang bikin mengerti sekali musikal itu, apa, kan ada pakem-pakemnya ya, kalau musikal tuh ada pakem-pakemnya gitu, dan menurut aku sangat mengerti Kak, bagaimana caranya membuat sebuah musikal. Jadi ya Allah, selamat banget untuk ku Ku kejar Kejar kau Kau sayang. Sayang itu, sangat amat menghibur gue yang Terima kasih, Kak. sudah bertahun-tahun tuh nggak bisa nikmatin. Oh my God. Terus gue kayak ngotot banget, eee, itu ya, di kepala kayak, dikasih bunga, oke gue harus dapet. Jadi Kan ada ambis. ada ambisinya, pas dilempar, yes gue yang dapet tuh bunga Beneran mawar. dapat, Kak? Dapet bunga mawar itu, Ya ada ampun, di rumah disimpan sampai sekarang, ya itu kenang-kenangan ampun. nonton musikal dangdut. Apa namanya, kan kamu dari media yang sangat berbeda ya, Mmm, dari YouTube yang, ya video dan film, untuk kemudian pindah ke panggung gitu. Tantangan terbesarnya apa? tantangannya adalah mungkin hubungan ke manusianya kali ya, Kak. Ah, Karena oke. ini kayak, first time untuk bener-bener, wah gua ngomong ke banyak orang, Orang. untuk bisa ngerealisasiin apa yang ada di otak, Mhm mhm. itu cukup itu cukup challenging sih. Mmm. Karena biasanya yang aku bikin ya di rumah, Ya ya terus ya. ngobrolnya juga sama tim aku doang Iya gitu, iya. kayak, beberapa orang doang. Tapi pas di sini kayak, wah semua orang, Mmm. terus harus jaga mood juga, jaga mood Mhm. para cast, Mmm. jaga relationship para cast juga. Jadi Mhm. itu yang Itu yang paling mhm, paling iya menantang buat kamu iya. ya? Apalagi aku Mmm. bukan yang tipe ngobrol yang, apa ya, Mhm mhm. awkward Iya gitu, iya Kak. iya 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 iya. Tapi ternyata nyaman juga sih, ternyata pas Oke. diiniin kayak, oh ternyata, apa ya, Jadi hubungannya tulus gitu. nah itu, perbedaan mendasar antara jadi sutradara YouTube Mmm, atau film pendek atau apapun itu, sama sutradara di panggung apa ya? mmm, Perbedaan paling mendasar? apa ya, aku ngerasa kayak, eee, lebih meluk ke semua kru gitu, Kak. Mmm. Kayak semua, production team tuh Iya lebih meluk aja. iya. Kadang kalau misalnya YouTube, kadang kayak masih sendiri-sendiri, aku masih ngerasanya itu sih. Oke. Mungkin untuk yang Jadi lain mungkin enggak, cuman aku mmm, masih ngerasa kayak, oh ini kerja timnya lebih ya berasalah ya kalau kerja di timnya panggungnya. lebih berasa Mmm. karena, bener-bener ngejagain satu sama lain Iya kali ya, iya 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 iya. itu sih. Oke oke. Ad itu lagu kamu ciptain atau hanya ide cerita aja? Aku Atau lagu, udah nulis juga. Jadi, oke. aku tuh mungkin karena dulu juga sering karena kursus piano itu, jadi Heeh. dari semua musik yang aku kursusin, Mhm. aku paling sreg sama, piano. Piano. Dan aku, waktu SMP, SMA tuh sering nggak tahu ya, apa ya, suka nada, Oke. bikin-bikin nada sendiri Iya iya. gitu. Dan akhirnya, ya udah nada itu kita ciptain aja ke musikal ini gitu. Gitu, abis itu baru kita garap bareng, bareng Raffi juga, Mmm. bareng Marouf, Mmm. dan kita kayak, apa ya, mendangdutkan itu sih. Jadi yang terjadi pertama kali adalah ide cerita, Mmm, betul kan? Dari yang tadi kamu bilang, "Ya gue panjangin aja deh nih, mhm, kan udah pernah bikin," iya, gitu kira-kira gitu. Terus baru tercipta sebuah mmm, lagu-lagunya kemudian ada mmm. gitu ya. Terus pemilihan cast-nya gimana? Pemilihan cast, jujur aku mmm, ngelihat apa ya, kayaknya mainin pakai hati gitu, Kak. Kamu Kayak nggak bikin intuisi, audisi ya? audisi Oh juga, audisi juga? audisi dan mainin intuisi juga kayak, Mmm, Eee, kalau dari aku pribadi, aku tuh nggak berharap yang suaranya cemerlang, right. yang lo Karena diva emang bukan banget, itu yang iya, dicari, atau dance-nya mentok mentok, banget dan segala macem, tapi aku tuh, eee,
apa ya, vibes-nya kayak, "Nih orang kayak bisa nih." Nggak tahu ya Kak, Iya iya mungkin iya, agak iya iya, abstrak ya, iya. tapi kayak Memang pas harus begitu ya? iya, pas aku Mmm, nanya tim yang aku audisi, apa ya, tim-tim yang, eee, yang mengaudisi bareng, mengaudisi kayak, "Iya nih kayak dapet nih," gitu. heeh Nah heeh itu ada heeh. kayak faktor X yang Iya iya iya, iya. cukup Kita juga abstrak gitu. nggak tahu apa, betul Mhm, betul betul betul. Nggak ada yang sempurna lah, mmm, ada pemain yang bisa nyanyi, mmm, nggak bisa acting, mmm. ada yang bisa acting, nggak bisa nyanyi, gitu kira-kira. Tuh kamu gimana tuh, apa ya, ngakalinnya gimana kalau tadi ngakalin video ditutup lakban sama lakban gitu kan. Nah ini gimana nih? Kayak sebenarnya pengalaman aku juga, aku Ah, tuh pernah main di musikal Polarisasi, Kak. oh kamu main di Aku polarisasi, pernah, oke. main dan dari awal aku ditawarin tuh Mmm, aku nanya ke Andovi kayak, mmm. "Dov, gua nggak nyanyi kan?" "Oke, aman aman Yon, lo nggak nyanyi." Oke, jadi aku kayak, "Ya Ya udah let's udah, go, yang penting acting," gitu. iya. Ya acting, ya udah bisa lah gitu. Terus ternyata pas lagi Harus nyanyi. pertama kali reading kayak pas nanya pendapat kayak, sebentar nih, ini kayaknya peran ini harus nyanyi deh." Aku kesel banget kayak, ya udah gitu. Akhirnya, ya harus kan, karena Mhm, ternyata emang diperlukan juga. oke. Tapi pas aku menjadi cast, aku ngerasa, kayaknya gue nggak harus mikirin gue bisa nyanyi atau enggak, tapi Mhm. gue harus, apa ya, mungkin ngerasain kalau karakter gue tuh lugu. Jadi dulu tuh aku karakternya tuh yang kayak nerd-nerd Nah, oke. Islamic gitu, Kak, Iya yang iya. terus aku nyanyi, jadi kayak, ya udah coba nyanyiin aja, nggak usah merdu nggak apa-apa, at Heeh. least nggak fales Nggak gitu. fales, ya ya. At least nggak fales, tapi lebih ke, oh tunjukin kalau kalau gue karakternya begini gitu. Begini, Jadi ya ternyata alhamdulillah bisa diterima dengan iya baik iya juga, iya Kak, iya kayak, iya iya. oh kayaknya Tapi kamu nggak pernah les nyanyi sebetulnya jadinya nggak ya? Nggak pernah? pernah. Tapi fun fact-nya aku tiap bangun tidur aku nyanyiin itu. Oh, Jadi kayak iya iya iya. bukan doa lagi kayaknya deh, bangun tidur tuh ya udah Nyanyi aja nyanyiin udah. itu, Iya 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 gitu. iya. Terus orang tua kamu nggak apa-apa nih dengan semuanya, sangat mendukung atau ada cerita apa di situ tuh yang dari pengen kamu jadi guru les, terus tiba-tiba lah kenapa jadi tiba-tiba musikal gitu kan? Ya mungkin kalau kalau mama sih ngedukung banget, Ngedukung aja tapi ya, kalau papa tuh sempet ada keraguan kayak, pastilah, "Ngapain sih?" gitu. heeh, Karena nggak bikin duit nih. iya kayak kayak, "Ngapain sih?" gitu. Terus, kalau pas aku kasih tahu, "Ya papa aku mau bikin musikal," Mmm. itu juga kayak, "Ah emang ada yang mau nonton ya?" Gitu-gitu kayak lebih realistis Iya aja iya iya kali iya ya. iya iya iya. Tapi dari situ ya, ya mostly Mmm, suasananya ya suportif aja sih, Kak. Jadi aku oke. jadi ya pede juga sih untuk Terus ini, kamu jadi kuliahnya memang, film jadinya? film, mhm. Oh, dan sebagai sutradara jadi filmnya? Iya, heeh, Oh, oke oke. Balik lagi ya, berangkatnya dari digital creator ya, gitu. Terus secara teknis kan sangat berbeda tuh sama panggung. mhm. Gimana tuh ngakalinnya lagi-lagi Iya lagi, ngakalinnya? itu gila juga ya, Kak, karena Heeh, biasanya karena aku ngedit, bikin mmm, video dan segala macam, mmm. itu bisa diedit, Iya itu bisa betul, di-retake, iya, tapi pas di atas panggung tuh kayak harus jalan terus, show heeh, must go on kan. heeh, Itu aku ngerasa kayak, mmm, mungkin itu keunikan dari sebuah teater ya, Kak. mmm, Justru ngelihat, kekurangannya itu jadi kayak kerasa lebih jujur sih, kayak lebih manusiawi gitu. Jadi kalau misalnya ada kegagalan, di atas panggung, aku mungkin nggak yang, "Kok lo gitu sih? Kok lo lupa?" Dan segala macam gitu. right. Karena kayak, pasti aku yakin semua yang ada di atas panggung atau di belakang panggung tuh pasti banget mau yang terbaik juga kan ya. Iyalah, Iya, pastilah, jadi kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan gitu kayak, ya udah, iya manusiawilah, iya manusiawi iya. kayak, ya udah next time jangan gitu Jangan gitu lagi lagi, ya mungkin ya gitu. ya ya ya. Jadi itu apa ya, belajar sabar dan belajar untuk, menerima apa ya Kak, Kekurangan orang juga, kekurangan iya iya. orang. Jadi Memang proses musikal itu, memanusiakan manusia kok. mhm, Jadi kayak itu yang bikin kangen kan, mhm, bener gak? bener banget. Iya juga sih setelah pikir-pikir, itu sih Prosesnya kan yang prosesnya. membikin kita, di tengah-tengah tuh emang udah kayak, "Ampun ampun udah nggak mau lagi, nggak akan mau lagi." Tapi entar kalau udah selesai, kok kangen ya, pengen kayak gitu lagi. Aku tuh pernah Kak, Heeh, H-1, mmm, H-1 show, mmm. itu aku stres banget sampai nangis. Aku kayak, "Gue nggak mau lagi bikin musikal." Padahal belum mulai kan musikalnya. Aku tuh,
Mungkin kebiasaannya gini ya Kak, aku tuh setiap bikin konten, aku ya udah ngeluarin duit, semuanya tuh cuma-cuma kayak Mhm gak mhm. ngarepin duit balik gitu. Mhm Kayak mhm. ya udah gue bikin konten begini, bikin dekorasi begini, yang penting konten gue, seru gitu, Mmm. yang penting happy gitu. Tapi ternyata pas di dunia musikal kayak karena aku ngeproduserin juga Mmm. dan ngebiayain juga, jadi Mhm. kayak, kok kerasa ya? Iya Kan iya. mahal ya Kak bikin Mahal musikal. banget, Dor. Dan struggling di musikal dangdut ini adalah Mmm. semuanya original story, terus cast-nya juga beberapa juga ada cast yang baru juga. Iya Jadi iya. kayak semua pengalaman itu baru, bahkan, musik produsernya, Mmm. koreografer juga kayak Mmm. pertama kali kita ngejejekin ini dangdut gitu. Jadi kayak ada rasa deg-degan dan ternyata ngelihat tiket sales-nya kayak, aduh masih kurang gitu. Mmm. Itu jadi kayak, gila Deg-degan, kok stres juga ya. stres Oke banget, deh, mmm. oke happy, cuman ternyata emang harus ini sih, harus mikirin itu juga. Iya betul. Sampai akhirnya aku kayak, ya udah deh, kita coba penonton ngebolehin ngerekam, jadi sebagai promosi juga Kak. Promosi, iya iya. Dan ternyata emang the power of sosmed, ini sih Sangat Kak, luar biasa. sangat luar biasa. Iya iya. Dan alhamdulillahnya penontonnya tuh nggak yang begini terus pakai flash gitu. Iya iya Jadi emang iya. masih kayak di depan Nggak enak, muka, heeh, iya, jadi nggak kayak masih nggak enak, masih iya iya. ada etika Etika ngerekamnya ngerekam, iya dan iya betul. ternyata works juga Iya gitu. iya iya. Nah, ngomongin soal stres musikal nih ya, bikin musikal. Gimana cara kamu ngadepinnya? Ngadepin stres musikal Heeh. adalah, mungkin ngobrol sama cast kali ya Kak, Oh gitu? kayak lebih kumpul sama mereka kali ya. Mmm. Karena Jadi pendekatan kamu pendekatan kekeluargaan banget ya? iya sih Kak, karena aku rasa kayak kalau kita semua takut bareng-bareng tuh Mmm. jadi kayak, "Ya udah Enak aja, yuk kita ada bareng-bareng takut." menderita bareng. Iya jadi kayak, ya udah itu kayaknya itu yang ngebedain dari, Dari produksi lain produksi lain, iya adalah iya. itu sih, Iya iya iya. kebersamaan. Kebersamaan. Berapa lama sih waktu itu latihan latihan, Kalau musikal dangdut? latihan tuh 3 bulan, ya Ya sama ya Kak? cukup Restoran? cukup lama cukup Mmm, lama. Itu tapi aku pertama kali kan ngelihatnya waktu di FMI, mmm. Oh potong FMI nonton? karena Ya nggak ampun. nonton langsung, karena kita main setelah Oh kamu. iya benar. Jadi aku ngelihat dari monitor. Oh iya. Kan di kamar, di backstage kan Mmm, ada monitor-monitor tuh, ya udah aku nonton dari situ aja. mmm, Eee, suaranya memang tidak terlalu kedengeran, tapi aku bisa lihat secara visual lah dan mmm, menurut aku sudah lumayan menarik gitu mmm. pada waktu itu. Jadi waktu dibilangin, Bu itu, musikal dangdut dibikin full Full. ini loh, nonton gue Wah, bilang, makasih. aku pengen tahu. Makasih sudah membeli tiketnya. Nah, terima kasih sudah tapi bener, tapi betul, gue seneng banget the fact ada geng ini, ada geng ini, ada geng ini. Terus setiap keluar masing-masing punya ciri khasnya Iya. masing-masing gitu. Nah itu sangat musikal kalau menurut aku. Jadi bener-bener dari denger lagunya aja lo udah tahu, oh geng ini bakal keluar gitu. Dan itu menurut gue sangat apa ya, pakem yang sangat baik untuk dikerjakan di sebuah musikal. Makasih Kak. Memang jadi setiap geng itu kayak punya theme-nya Mmm, sendiri-sendiri dan itu jarang banget dikerjain sama mhm, kita-kita. Eee, jadi nggak ada apanya ya, nggak ada nggak bisa recognize, oh geng ini mmm. timnya begini, geng yang ini timnya begitu, gitu. Jadi aduh terima kasih ya Aulian sudah membuat Terima kasih. musikal dangdut untuk kemudian kamu bikin Absurd kemarin. Musikal absurd. Itu apa? Aku maaf banget, itu Iya. ketinggalan, aku nggak dengar beritanya sama sekali. Itu aku tuh di-hire as director only. Iya, Oh, oke. dari, Jakarta Art House aku Mhm, di-hire karena jadi, Jakarta Doodle Fest tuh, dia mau bikin musikal mhm, dari ilustrator, oke dari Serchel. Nah, oke si Serchel ini ilustrator yang suka bikin, karakter-karakter yang absurd-absurd gitu, Kak. oke. Misalnya Teletubbies jadi apa, terus, Mmm, pop kultur diganti jadi ganti meme-meme iya, yang komedi-komedi gitu, mhm, terus mau dibikin musikal. Nah, jadi dia oke. tiap tahun tuh selalu bikin musikal yang inspired by, Ilustrasinya ilustrasi. dia, oh, Nah, oke. tahun tahun ini tuh,
temanya itu, terus aku kayak gila ini ilustrasinya absurd banget. Jadi yaudah kita bikin aja musikal absurd gitu. Oke. Dan ternyata beda banget ya untuk aku sebagai director only sama aku sebagai produser. Semuanya. Iya Kak, kalau gitu enak banget. Musik udah Udah ada ada yang dari Kak Amir Gita, terus ada Oh sama Amir ya? iya, terus skripnya udah dibuat sama Palka. Jadi kayak enak ya ternyata kayak ternyata akhirnya aku bisa ngerasain ini juga gitu. Right. Untuk bisa merealisasikan skrip dari yang bukan aku bikin. Iya. Terus Untuk nggak tahu ya, ternyata menarik juga gitu. Iya. Untuk ngaduk-ngaduknya seperti apa. Gitu. Ada ini enggak, berarti kamu di musikal tuh dari tahun berapa ya? Kak baru banget 2024. Kepikiran pengen collab nggak? Collab sama siapa Kak? Justru itu, sama siapapun. Kalau misalnya kepikiran pengen, kayaknya pengen collab sama si ini atau si itu gitu. Mau. Aku tuh yang apa ya, aku kalau misalnya aku sebagai content creator, aku seneng banget collab. Iya. Terutama kalau misalnya dia punya ciri khas atau personal Sendiri branding-nya tuh yang dia banget. beda gitu ya. Karena yang seru dari collab adalah kadang ada yang menyalahgunakan collab itu Kak. Kadang tuh collab cuma sebagai talent only, tapi nggak mikir bareng gitu. Jadi isinya Jadi kayak kontennya justru malah gak collab. Iya, jadi kayak cuma kehadiran bintang tamu kayak gitu doang. Oke. Nah beda sama kalau misal kolaborasi, misalnya kita bikin musikal, Kakak bikin story, terus visualnya aku, jadi kita kayak mikir bareng sampai akhirnya ada ramuan A, B jadi C. Itu menurut aku jadi menarik banget. Jadi kalau misalnya untuk collab, aku pasti open banget sih karena jadi apa ya, kita nyiptain yang weird gitu. Justru itu, kamu kan tadi cerita nih sebelum kita mulai, kamu nonton tuh semua tuh yang kemarin FMI ya. Ada berapa komunitas kemarin tuh lumayan banyak ya, 12 gitu. Nah dari yang itu aja dulu deh, dari yang kamu lihat kemarin gitu. Ada gak sih yang kepengen gue pengen collab sama dia nih? Ada, dari waktunya main Kak. Oke. Waktunya main itu, dia tuh setnya itu tuh pendekatannya tuh anak kecil Kak, jadi cerita anak-anak sebenarnya. Dari penuturan kata-katanya juga kayaknya buat diperuntukkan anak-anak. Cuman kok aku nangis ya nontonnya. Kayak sebenarnya tuh ceritanya simpel kayak kakek-kakek yang kehilangan apa ya? Aduh aku agak lupa kehilangan. Dia karena kesepian karena istrinya baru Sudah meninggal, ada. jadi dia kayak mencari something. Aku maaf lupa. Cuman dia pengemasannya tuh anak-anak banget. Jadi ada yang jadi gurita. Jadi kayak DIY mirip kayak konsep aku juga kayak gila ini DIY tapi kok nyelekit banget ya. Bisa ngajarin tentang kehilangan gitu. Itu tuh kayak ternyata bisa sedip ini ya cerita simpel itu gitu. Tuh siapapun yang bikin waktu itu, Aulian pengen banget collab. Nah, balik lagi ke itu ya. Balik lagi ke musikal dangdut karena emang aku suka banget. Kak, makasih. Gimana dong? Kenapa sih musiknya harus dangdut? Kenapa dangdut? Karena bisa dimacem-macemin Kak. Aku tuh pengen kayak kalau misalnya dangdut digabung sama anime gimana ya? Semoga inget scene itu Kak. Gini gak heran sih dia bikin musikal absurd kemarin itu memang kepalanya isinya absurd banget. Iya, aku kayak karena gini, pertama kan aku harus tahu audiens aku dulu kan. Kayaknya pengen deh ditonton sama Gen Z. Tapi Gen Z mungkin jarang yang suka dangdut. Bahkan apa ya? Gimana ya cara ngenalinnya? Yaudah, aku mengemasnya dengan yaudah kita campur aja, ada dangdut Broadway, ada dangdut anime, dangdut klasik pun juga ada. Aduh tapi beneran deh, gue pengen nonton lagi sih. Gak mau di rerun? Mau Kak, beda. Oh beneran? Serius? Pengen banget, udah ada niatan. Oke, good. Aku doakan semoga sukses. Iya, terus ya gitu. Dan sebenarnya dari melodinya tuh sebenarnya melodinya pop banget Kak. Cuman aku makanya mungkin cara ngedeketin ke Gen Z dengan cara coba pelan-pelan itu. Jangan terlalu dangdut banget lah ya, gitu. Bener. Agak susah diterima kalau itu. Iya. Kamu kan penuh dengan ide nih. Amin. Orangnya penuh dengan ide. Kalau dari tadi kita ngobrol-ngobrol, ada gak ide gila apa yang belum terrealisasi?
Wah, ide gila, Kak. Nah, Ide gila sih. banyak banget pasti Waduh, ya. ada ada aja sih, Kak, Mmm, cuman melihat kondisi teater di secara realitanya teater kita masih kurang ya, jadi, apa ya, bingung juga sih. apa pun ide gila misalnya, pengen bawa Oh, apa? aku pengen banget bikin teater, Heeh, eee, bikin musikal, tapi setnya tuh kayak di jalanan gitu. oke. Jadi misalnya macet nih, Kak, ya udah Heeh, ada misalnya ada cerita orang di kemacetan, kemacetan. tapi kita penonton tuh di trotoar tapi yang kayak nonton F1 gitu. Iya iya, Jadi tribun gitu. setnya tuh bukan di panggung tapi di jalanan, jadi bisa mainin lampu ke Lampu. pohon, terus musikal kayak La La Land yang di Iya iya iya, yang macet-macetan, macet-macetan itu. kayak Jakarta itu masih ambisi aja Iya sih, iya Kak. iya 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 iya. Dulu sempet kebayang kayak seru deh, Kalau heeh, misalnya bukan di atas iya panggung, kayak tapi real tapi set kita gitu, bikin real di set yang mhm. real. Ya, aku doakan ya. Amin, amin. Mmm, secara emosional, secara spiritual, apakah panggung menjadi lebih menarik buat kamu dibanding, secara teknis juga ya, dibanding let's say YouTube gitu? Iya lagi, Iya ya? iya, Kak. Aku itu aku dapetin pas aku kemarin, ke FMI, Mmm, Festival Musikal Indonesia, 3 hari full iya. dan aku nonton semuanya, aku kayak ngerasa, kayaknya ini emang passion gue deh gitu, kayak ngerasa Merasa ada di dunia yang benar? iya kayak Heeh, kayaknya pengen deh, pengen bikin lagi, pengen deh, tampil di FMI lagi, pengen mmm, deh bikin musikal lagi, nggak tahu mmm. rasa kebakarnya tuh ada aja gitu, Kak, Mhm mhm langsung mhm semangat mhm lagi gitu. mhm. Aulion tuh bagaimana estetika visual Aulion diterjemahkan ke dunia panggung yang terbatas secara fisik? Nah. Ini menarik sih, Kak. Karena aku terbiasa dengan hal-hal yang sederhana, kayak Mhm contohnya misalnya aku tuh tiap bikin konten selalu kayak misalnya pengen deh kamera dari atas nih, terus mhm, karena pas aku lihat harganya mahal nih, rigging mahal dan segala heeh, macem, ya lo kayak akalin ya sendiri akhirnya gitu. aku pakein kardus di atas, terus dibolongin kardusnya, Iya iya iya, kardus gitu, terus handphonenya digeletakin jadi kan bolong tuh. bolong, Ya jadi kayak sering banget aku bikin konten tuh selalu kayak gitu. mmm, Nah, ternyata sama nih pas ke musikal kayak, "Oh ternyata mahal ya ini ya, ternyata mmm, beginian mahal ya, iya di segala macam mahal." iya, Ya udah, pakai proyektor mahal. Tadinya tuh jadi mungkin untuk konteksnya, mmm, di musikal dangdut ini ada adegan, mungkin buat teman-teman yang belum nonton, ada adegan dia tuh lagi kejar-kejaran untuk ketemu idolanya. iya betul, Dia lari-lari, iya, di di tengah jalan lah badai, iya iya, iya hujan, iya iya, segala macam. Tadinya tuh mau pakai, proyektor, oke, cuman ternyata proyektor mahal, mahal, terus, perlu motion graphic mhm, designer juga dan segala macam, kayak aduh mahal, ya udah kita terus aku kayak, ya udah coba tanya ke diri sendiri, mmm, kayak, ya udah yang low banget tuh apa? Oh mmm, ternyata kesederhanaan itu yang ternyata betul, gue banget. Ya udah akhirnya kita, potong kardus, iya, bikin pohon-pohonan dari karton mhm. warna dan segala macem. Sebenarnya aku agak takut, Kak, karena takut kayak yang nonton tuh Ngerti gak ya? Gitu. antara Dapet nggak ngerti ya? mungkin sama ngeremehin, Kak. Iya. Kayak misalnya, "Iyalah ini mah anak-anak SMA bikin, apa ya, bikin musikal yang di sekolah aja," gitu, yang kayak ada yang jadi pohon segala macam Iya. gitu. Aku takutnya diterimanya kayak gitu, kayak Tapi enggak, gitu. itu sangat pandai. Karena Coba, karena, aku nanya nih ya, agak sedikit personal sebetulnya. Kamu pernah ke Broadway atau ke West End untuk eee, nonton musikal? belum, Belum? dulu ke, Singapura? Singapura Iya. aja. Dulu pernah aku ada ambisi banget, Kak, aku Mhm. udah rencanain ke Broadway Mhm sendirian mhm. untuk explore si Heeh, iya Broadway iya itu, iya. ternyata Covid, jadi nggak Jadi jadi. nggak bisa pergi, oke. Iya, Kalau menurut aku, Broadway dan West End pun, eee, tidak selalunya memakai teknologi-teknologi yang paling canggih yang ada di mmm, dunia ini gitu. Eee, Malahan kebanyakan, show-show itu ya begitu, mmm, apa ya, membawa si penonton untuk tidak terlalu
dimanjakan Mmm. oleh visual-visual yang seperti itu. Kayaknya kan gampang banget, Mmm. oh lagi lari gitu kan, oh badai, ngerti gak sih? Iya. Kayak enggak, enggak harus selalu memakai teknologi yang canggih untuk menggambarkan sebuah suasana Mmm. gitu. Dan menurut aku, kalau kamu pernah tahu ada musical Once, itu juga begitu. Si aktor cuman pindah pindah jalan dari satu titik ke titik lain, muterin panggung untuk kemudian di titik yang berikutnya itu ada tempat duduk. Dia belaga buka pintu, Mmm. terus duduk di, tempat duduk itu dan kita tahu dia udah di tempat lain. Mmm. Itu kan kebiasaan si aktor dan apa ya, suasana dan musik dan lain-lain. Lampu, Mmm. dari pencahayaan lampu aja kita jadi bisa tahu, oh dia udah di tempat yang berbeda Mmm. gitu. Jadi memang, keterbatasan-keterbatasan visual itu menjadi sangat menarik justru. Iya. Justru kalau kita punya duitnya, semuanya kan jadi mungkin. Mhm. Semuanya jadi mungkin tapi jadi mudah, ya kan? Mhm. Terkadang jadi apa ya, aku sangat salah satu adegan yang membekas di aku adalah si Nada lari, pengen ke tempat itu, dianya sih jalan di tempat Iya. gitu kan. Sebenarnya kan dia lari di tempat Mmm. gitu, tapi gue jadi, ini pandai sekali apa ya, menyikapi panggungnya jadi pandai gitu Mmm. dan itu kalau menurut gue, lo nggak perlu khawatir orang akan meremehkan gitu atau, yah produksinya murahan gitu. Jadi itu kan yang ditakutin Iya. kan jadi kayak, kok murahan gini gitu, ya enggak. Karena kalau misalnya memang orang yang bisa melihat visual itu, ya balik lagi penonton kita juga harus diajarin bahwa nggak selamanya sesuatu yang mahal dan teknologi kekinian itu lebih baik Mmm. dibanding yang tidak gitu. Mmm. Kalau misalnya memang ngerjainnya, apa ya, penuh dengan ide kreatif, bisa jadi juga Mmm. kok gitu, nggak kenapa-kenapa. Itu yang salah satu yang, aku suka dari musikal dangdut. Aduh gue beneran Makasih, Kak. beneran gue jatuh cinta banget ini amit-amit. Nah nih di setiap, podcast kita tuh selalu nanya ke narasumber, sebelumnya, Mmm. pertanyaan untuk narasumber berikutnya. Mmm. Nah pertanyaannya Oh. dari yang sebelumnya adalah, kalau dikasih kesempatan hidup sekali lagi apakah tetap akan mengulang proses musikal ini? Atau walk out dari musikal? Kita udah tahu jawabannya ya, dia balik Makasih. lagi ke musikal guys. Itu sudah 100% 100% yakin. yakin kalau akan balik lagi ke musikal karena Iya. Aulion adalah sudah jatuh cinta sama industri ini. Tapi Yon, proses kemarin ya 2 kali kamu ya mungkin lebih ke yang musikal dangdut karena kalau yang satu lagi kan kamu memang cuman di-hire sebagai sutradara Mmm. ya. Mungkin tidak terlalu terlibat secara emosi lah, secara Mmm. emosional mungkin kurang terlalu terlibat. Tapi kalau yang musikal dangdut kan emang dari ide cerita gitu. Kesulitan terbesar apakah dana atau bukan dana? Mungkin karena aku, apa ya. Kamu banyak duit ya? Enggak, Bagi bukan. dong. Amin, Kak. Bukan karena itu, justru Mmm. ya kalau aku ada duit mungkin aku tadi nggak Udah pakai nggak pakai kardus kardus. lagi. Gimana caranya kamu, pada waktu itu karena gini, bisa aja sih modal sendiri, Heeh. tapi kan serem ya modal Mhm. sendiri. Apakah waktu itu ada bantuan sponsor atau Sponsor ada sih, Kak. oke. Ada, yang Dan pasti dari Indonesia Kaya ya. iya. Dan seberapa sulit mendapatkan sponsor itu? Cukup sulit. Cukup sulit, oke. Karena, kayaknya terlebih lagi ini adalah Proyek pertama, iya, original original story, iya. Kayak project nggak ada yang bisa pertama. dijual gitu ya? Ya masih banyak yang belum percaya juga. Mmm. Jadi tapi itu aku tuh udah prediksi itu. Jadi Mmm. aku udah siap sih. Iya. Kalaupun rugi itu udah ada Ya udahlah, di iya, pikiran aku dari awal ya. Emang mhm. pasti ada momen itu gitu. Mhm. Jadi ya udah siap juga sih, mentalnya udah Jadi siap, pada Kak. waktu itu apa yang terjadi? Kamu di-approach Indonesia Kaya atau sebaliknya? Oh, sebaliknya, Kak. Oke, Yang kamu lebih yang ke approach mhm. mereka. Gimana tuh caranya? Eee, Caranya kamu meyakinkan mereka bahwa ini kan balik lagi ya, bukan judul dari Broadway misalnya gitu. Kan mmm, sekarang banyak yang begitu ya, judul Broadway ya rata-rata udah pada tahu lah gitu. Tapi gimana caranya kamu meyakinkan sponsor pada saat itu bahwa this could work?
kayak aku dan Indonesia Kaya kayaknya punya satu visi yang sama, Kak. Oke. Yaitu adalah supaya musikal di Indonesia tuh jadi banyak yang nonton. Iya. Dan aku tuh sebenarnya ada misi untuk, aku pengen banyak first timer yang nonton Iya. pertama kali nonton musikal, Mmm. gitu. Jadi aku juga mungkin ngejualnya emang karena apa ya, aku rasa ini bisa jadi menarik banyak penonton baru gitu. Oke. Dan dengan, genre yang mungkin banyak orang yang enjoy, Mmm. yang kayak semua orang tuh pasti suka dangdutan Dangdutan, gitu, pas joget. heeh. Terus juga, ceritanya juga Nggak terlalu iya, ribet, ya, cerita yang apa ya, yang mau ketawa-ketawa receh Iya juga iya gitu. iya. Jadi Aduh. kayak bisa itu sih, kayak dengan menarik Ya, penonton baru itu. simpel lah, Mhm. ceritanya simpel. Soalnya setiap aku kan ada 6 show. Iya. Itu tuh di awal show kan aku ada speech di Iya. depan dan aku selalu tanya, "Di sini siapa yang pertama kali nonton musikal?" Musikal. Banyak banget angkat tangan ternyata. Oke. Dan seneng banget kayak, Iya iya iya. "Oh bagus deh Iya jadi iya, banyak yang ini," gitu. banyak yang kenal dengan musikal. Iya. Lu terima kasih ya, Yon. Terima kasih juga, Kak. Dan Karena emang itu kan yang kepengenin sama semua production house gua rasa ya, bahwa musikalnya itu ditonton sama first timer justru. Iya. Jadi dari 1000 orang ada 100 aja yang Iya nyantol iya gitu kan, bener. kita seneng banget pastinya ya. Oke, balik lagi, ada juga di setiap podcast aku, narasumber boleh menanyakan satu hal ke aku, langsung aku jawab. Oke. Oh my god, agak pressure. Kok Oh pressure? gini, Apa? kita coba mau ngayal aja ya, Iya iya, Kak. ngayal. Misalnya Kakak punya, budget yang super unlimited, Nah. mau bikin perform di mana dan gimana? Misalnya mau di bulan kek atau gimana gitu? Gua nggak se-absurd itu. Gua masih tetep di atas panggung sih kayaknya ya. Ini sih mimpi ya, ini mimpi. Art Suara itu punya sekitar, kalau gua nggak salah nih ya, 10 atau 11 judul, musikal. Beberapa di antaranya itu adalah musikal pendek, yang dibuat memang hanya 1 jam. Ini masih mimpi aku ya, kalau dibilang mimpi, pengen beberapa judul yang ada itu, pengen main di satu saat yang bersamaan. Jadi misalnya, Keren banget. misalnya dikasih seminggu gitu, hari ini judul 1, 2, Gila sih itu. hari kedua judul Seru 2, banget. 4 misalnya gitu. Itu, masih kepingin banget, ada kesempatan untuk mewujudkan itu. Jadi kayak festival, musikal tapi judul gue semua gitu, Gila. kira-kira gitu. Gila, ini manifesting sih Iya pasti iya bisa, iya, Kak. amin Siapa amin tahu amin. beneran. Ih seru banget ya. Aku tuh pengen banget kayak kita tuh jadi kayak bioskop gitu ya, Kak, kayak Betul, pasti bahwa ada nih teater gitu. 1, 2, 3 ya, musikalnya Seru ya. beda-beda ya, terserah mau milih yang mana kan gitu ya. Itu adalah mimpi kita lah sebagai yang ngerjain musikal di sini sekarang. Untuk kemudian satu pertanyaan untuk narasumber gue berikutnya. Tapi aku nggak bisa kasih tahu narasumbernya Oh siapa, sampai iya. sekarang juga belum tahu sih siapa. Terus terang aja. Oke. Mungkin pertanyaan yang sama sih. Aku pengen coba ngayal aja kira-kira kalau budgetnya Tidak ada, tidak ada masalah gitu, kayak unlimited banget. Unlimited. Kira-kira mau bikin pertunjukan yang kayak gimana Kayak gitu? gimana? Atau kayak Sudah mau dicatat? yes. Aulion, terima kasih banyak ya. Thank you, terima kasih loh. Dia deg-degan katanya, jarang podcast atau nggak pernah? Enggak, mungkin karena biasanya ngundang yang musikal, legenda-legenda musikal gitu loh, Kak. Enggak lah, Aku kan enggak lah. newbie jadi Ya kayak nggak apa-apa agak dong. Kita takut. justru kan kepingin, ini aku membuat podcast ini kan supaya kita saling lebih mengenal. Komunitasnya nggak terlalu besar, belum terlalu besar. Justru karena komunitasnya belum terlalu besar, kita harus saling Iya sih, Kak. kenal satu sama Kita lain jalan gitu. bersama. Kita jalan-jalan bareng-bareng nih. Terima kasih banyak atas waktunya kesini Aulion. Mudah-mudahan gak kapok nanti kalau diminta jadi narasumber lagi ya. Thank you. See Thank you. you. Bye.